Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi dalam sesi doa pagi. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita buka hati kita ingin sekali mendekat dalam hadirat-Nya. Karena itu kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk di dalam penyembahan. Tuhan, pagi hari ini kami semua dengan penuh sukacita kami menghadap ke tahta-Mu Tuhan. Kami ingin mencari wajah-Mu, kami ingin merasakan kasih dan hadirat-Mu. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat ini. Biarkan hadirat-Mu Tuhan itu memenuhi pikiran dan hati kami. Kami merindukan untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus beracaralah buat kami semua. Thank you. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun, hanya Engkau Yesus, satu yang kami rindukan, pribadi yang kami mau, hanya Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Haleluya. Kami angkat pujian di hadapan-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya nama-Mu Yesus, layak kami tinggikan, kami sembah, kami agungkan. Kami mencintai kami rindukan hadirat-Mu, lebih dari hanya Kau Allah di hidup kami. Yesus Tuhan, Ramana Syaralama Syaralama Surunana Iya Marana Yesus. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, kami terkagum akan Engkau, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegapkan-Mu, dengan segenap hati kami katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegapkan-Mu, kami memandang dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegapkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus,
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar bibir kami, mulut kami senantiasa memegahkan hanya Engkau ya Yesus Juru Selamat. Ya Engkau Allah yang kami sembah. Biarkan segenap hidup kami memuliakan Engkau. Firman yang hidup itu. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami merasakan kasih dan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau terus memenuhi batin kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarkan kami dilawat oleh kasih Bapa kembali Tuhan. Puaskan dahaga kami. Dan kami mau belajar sesuatu dari Engkau ya Allah Roh Kudus. Pimpin kami, urapi hamba-Mu yang berkata-kata, yang menyampaikan sharing ini. Dan biarkan setiap orang yang mendengarkan Tuhan, itu diubahkan. Mereka mendapatkan hikmat, rema dan pengertian dari Engkau sendiri ya Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan yang mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi ya. Pagi hari ini saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Nah hari ini saya ingin sharing mengenai satu topik, yaitu mengenai firman Tuhan. Judulnya saya kasih sederhana, mencintai firman Tuhan. Ya, kita semua sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus mencintai firman Tuhan. Nanti kita akan belajar, kenapa sih kok kita itu harus mencintai firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Bahkan di Yohanes 1 itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah menjadi manusia, diam bersama kita, tinggal bersama kita. Dan itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Firman itu sudah jadi manusia. Kalau zaman dulu, sebelum Tuhan Yesus datang, zaman perjanjian lama, Tuhan memberikan melalui yang namanya hukum Taurat. Hukum agama Yahudi yang diberikan pada waktu itu. Di mana apalagi hukum itu diberikan pada zaman Musa. Orang belum mengenal pendidikan tinggi. Tidak seperti zaman sekarang yang dengan mudahnya kita bisa belajar firman Allah. Kita bisa membaca, mendengarkan khotbah. Kalau pada zaman dulu minim sekali. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu? Makanya Tuhan meremakan dengan memberikan hukum Taurat pada waktu itu. Karena ketidakmengertian manusia. Sepertinya hukum Taurat itu jahat dan mengikat. Ada banyak aturan-aturan, ada banyak larangan-larangan. Tapi di sana itu adalah satu guidance, adalah satu arahan untuk menuju kepada hidup. Sebab zaman-zaman itu, zaman purbakala, tidak seperti zaman modern ini, sangat-sangat jauh berbeda. Karena itu Tuhan mewahyukan dirinya, pribadinya, lewat firman yang tertulis, yang sekarang kita sebut logos, yang dikemas yaitu dalam buku yang sekarang kita namai Alkitab. Nah kita bisa membaca, kita bisa mengingat, kita bisa merenungkan, mempelajari, memperdalam, mengenal Allah melalui
Logos itu. Kenapa harus dari Alkitab? Karena Tuhan itu ngerti bahwa manusia itu mudah lupa. Manusia itu kalau tidak diingatkan kembali selalu lupa. Dari zaman ke zaman itu akan selalu berbeda nantinya. Yang orang tuanya mengenal Tuhan, kalau anaknya tidak ada bukti tertulis dan diingatkan kembali, dibaca dan direnungkan, biasanya mereka tidak akan mengerti apa yang difahami oleh orang tuanya. Karena itu kita sekarang bersyukur di zaman ini bahwa Allah sudah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya untuk dikenal lebih dekat oleh anak-anaknya, oleh kita orang Kristen ini. Allah bisa mewahyukan dirinya lewat kebesaran, kemuliaannya, kedahsyatannya, kebaikannya, tuntunannya, aturan-aturannya supaya kita itu memperoleh hidup. Jika pada zaman yang dulu ketika Allah menunjukkan dirinya sesungguhnya pada zaman Musa di Gunung Sinai, kebesarannya, kehebatannya, bahkan bangsa Israel makin takut kepada Tuhan karena melihat Allah yang sangat dahsyat. Mereka bahkan tidak mau mendekat. Musa saja yang mendekat. Kami mau berdiri jauh-jauh, nanti kami binasa. Sebab pada dasarnya manusia tidak dapat mengenal Allah dari dekat. Ketika Yesus itu datang, dan Yesus itu adalah firman sendiri, dia menjadi manusia dan dia bisa dekat dengan kita. Dan disitulah Yesus itu yang dia bisa berkata-kata kepada kita, menyatakan, mewujudkan bagaimana kasih Allah. Dan sekarang semuanya itu sudah tertulis di Alkitab saudara dan saya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ya, 4 poin sederhana nanti saya akan berikan. Doa itu adalah nafas kehidupan. Tapi mencintai firman Tuhan itu adalah seperti makan makanan rohani. Disebut dengan roti yang hidup. Tuhan menyatakan seperti itu. Nah, kita akan belajar mengapa sih kita itu harus mencintai firman Tuhan, ya. Tentunya ada banyak sekali yang Tuhan bisa berikan, tapi saya akan sampaikan ada 4 ya. Yang pertama kita bisa baca di Amsal 13 ayat yang ke-13. Bunyinya demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Nah, firman ini jelas, jangan kita abaikan firman-Nya. Bahkan kita meremehkan, apalagi kita orang Kristen. Jangan sampai kita itu lupa dan dengan sengaja melanggar. Karena pasti ada risiko, ada yang harus kita tanggung akibatnya. Tuhan tidak mau anak-anaknya menerima risiko ataupun menerima ganjaran yang tidak pantas sebenarnya untuk kita. Firman Tuhan yang demikian ini seringkali memberikan peringatan kepada kita manusia, kepada anak-anak Tuhan tentunya. Karena Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya. Supaya manusia tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru kalau kita meremehkan, kita dengan sengaja melanggar seperti yang dilakukan oleh beberapa orang atau bahkan beberapa dari kita orang-orang Kristen yang secara sengaja ataupun tidak, itu bisa berakibat buruk, bahkan berakibat fatal. Nah, yang pertama itu kalau kita baca tadi di Amsal 13 ayat 13, ada upah menanti dalam ketaatan firman. Dikatakan tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Nah, ada jenis firman memang berupa larangan. Dan ini adalah satu borderline. Ada satu bentuk jangan. Seperti Tuhan mengatakan jangan lakukan ini. Nanti ada konsekuensinya. Seperti itu. Nah, bukan karena Tuhan itu jahat. Dan dia cuma mau disembah, dia mau disanjung. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu baik kepada kita. Dia itu untuk melindungi, proteksi kita daripada segala akibat yang kita lakukan. Mungkin kelihatannya seperti mengikat. Kelihatannya membuat manusia itu tidak bebas. Tapi justru itulah yang memberikan kehidupan. Justru itulah yang Tuhan akan berikan balasan dan berkat-Nya.
sehingga tidak dapat dicuri oleh iblis. Yang simpel aja, contohnya jangan mencuri. Mungkin kita tidak melakukan merampok di bank, kita tidak melakukan dosa yang besar, tapi kita bisa mencuri waktu. Atau yang berbisnis mungkin tidak membayar pajak ataupun pembukuan yang double, ada banyak hal. Ataupun Tuhan juga mengatakan jangan sombong. Karena Allah itu membenci orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Maka kita harus belajar untuk menjadi rendah hati. Barangkali kita harus mengalah, barangkali kita harus melepaskan, mengampuni. Karena ada upah, ada berkat yang Tuhan siapkan. Sebab Tuhan itu akan meninggikan orang yang rendah hati pada waktunya. Dan kita mungkin tidak harus membalasnya. Karena pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Amin. Justru kalau kita mau taat seperti seorang bapa yang ada di dunia saja, ketika melihat mempunyai beberapa anak kecil. Ketika anak itu yang satu ini taat sekali, dia penurut sekali, dia nggak memberontak, maka orang tua secara jasmani aja kita sebagai bapak yang ada di dunia ingin memberikan reward, ingin memberikan penghargaan dan menyayangi anak itu lebih lagi. Tapi ketika melihat anak itu suka memberontak, anak itu nggak penurut, maka kita orang tua akan banyak didukakan. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita itu tidak menurut, meremehkan firman, maka Allah juga akan bersedih atas kita. Amin. Nah yang kedua kita bisa baca di Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah yang kedua dari ayat pembacaan ini kita bisa simpulkan. Ada kebaikan dan kebahagiaan dari Tuhan. Jika kita itu taat akan firman-Nya, mencintai firman-Nya. Nah dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tentunya tidak mungkin orang yang belum percaya atau tidak mengasihi Tuhan memberikan atensi lebih, memberikan fokus, memberikan perhatian lebih kepada firman Allah. Bukti daripada kita mengasihi Tuhan, kita akan mengejar, kita akan ingin lebih dekat, mencari sesuatu untuk kita bisa mengenal dan faham akan siapa sih orang yang kita kasihi itu. Ya, karena itu semakin orang Kristen yang semakin dia kenal Tuhan, dia semakin dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami banyak kemenangan, banyak ketenangan, banyak damai sejahtera dalam hidupnya yang mengalir seperti air. Ada kebaikan-kebaikan yang akan Tuhan berikan. Rasa takut, rasa khawatir itu akan sirna. Memang di mana-mana mungkin bisa ada tantangan dan intimidasi atau problem atau masalah. Tapi ketika kita itu terus belajar mengenal Allah melalui firman-Nya, rasa takut, rasa gentar itu akan digantikan oleh kekuatan, oleh sukacita. Karena kita tahu ada rasa aman. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Maka semakin kita mengenal Dia lewat firman-Nya, rasa takut, rasa khawatir itu akan sirna, akan semakin menyingkir dari hidup kita. Dan kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Tidak perlu orang harus bahagia itu tidak mengalami sesuatu. Mungkin ada banyak sekali halangan, tekanan-tekanan dalam hidup ini. Tapi kita tidak boleh kehilangan kebaikan dan kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita membaca firman, itu tiba-tiba ada mengalir kasih Tuhan. Dan di situ kita akan merasakan kekuatan, ketenangan, damai sejahtera. Seperti ada lagu yang dikatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Nah ketika kita menyembah Dia,
kita ini akan merasakan kuasa Allah Maha Tinggi itu mengalir di hati saudara dan di hati saya. Iman kita tidak terasa akan di-upgrade. Dan roh yang ada di dalam kita jangan lupa akan semakin besar. Sebab roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia. Itu kata firman Tuhan. Amin. Nah yang kedua sudah kita sharingkan, ada kebaikan dan kebahagiaan dari Tuhan. Yang ketiga kita bisa baca di Amsal 19 ayat yang ke-16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina Tuhan akan mati. Dari pembacaan ayat ini Amsal 19 ayat 16 kita bisa simpulkan ada berkat pemeliharaan dan kehidupan dari Tuhan. Memelihara nyawa itu berarti ada penjagaan dari Tuhan. Ada pemeliharaan setiap hari. Seperti kisah janda Sarfat di zaman Elia. Dia taat akan firman Tuhan dan Tuhan memelihara melalui minyak dan tepung yang tidak pernah habis-habisnya kepada janda Sarfat dan anaknya ini. Bahkan pertolongan Tuhan juga turun ketika anaknya sakit dan mati. Elia menghidupkan kembali. Amin. Yesus juga mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu memberi kehidupan. Ada kuasa di mulut Allah. Yaitu Yesus sendiri yang sudah menjadi firman. Yesus sendiri yang adalah firman sudah menjadi manusia. Dikatakan juga Yesus itu roti hidup. Siapa makan roti biasa pasti akan lapar. Tapi roti yang turun dari sorga yaitu Tuhan Yesus sendiri kita akan dikenyangkan. Bukan secara jasmani dan perut kita tapi secara rohani tentunya. Roh kita, hati kita akan merasa kenyang. Kita yang kering, kita yang kosong akan dipuaskan. Sehingga kita tidak gampang lagi down, tidak gampang menjadi takut dan marah. Kita akan merasa tenang dan aman. Sebab roh kita ini penuh dengan roh Allah yang kudus. Dan roh kita tidak akan mati. Kita akan terus mengalir bersama dengan kuasa Tuhan lewat firman-Nya. Dan akan ada kehidupan di dalam hidup kita ini. Amin, Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan berikan kepercayaan kepada kita, ada pemeliharaan yang ajaib di dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita belajar kuatkan hati, teguhkan iman, supaya kita itu hidup di dalam cinta akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7 dikatakan demikian, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini ada janji firman Tuhan. Ketaatan itu akan menjadikan kita ini beruntung. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pegang, jika kita itu taat dengan firman Tuhan, mencintai firman, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Seperti ada berkat pemeliharaan, berkat keberhasilan, dan ada kehidupan yang senantiasa menyertai saudara dan saya. Contohnya seperti tubuh yang sakit, Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan. Pekerjaan yang sudah mati, Tuhan tidak pernah mematikan pekerjaan itu, tapi Tuhan akan menghidupkan dan memberkati. Hubungan yang mati, hubungan yang rusak, Tuhan bisa pulihkan kembali. Seolah-olah ada berkat kehidupan yang menyertai saudara dan saya. Nah yang terakhir, yang keempat, kita bisa baca di Amsal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah yang keempat, setelah kita baca Amsal 30 ayat yang kelima, yang keempat poinnya adalah ada perlindungan ilahi. Amin. Nah kita bisa belajar dari Raja Daud. Raja Daud itu sangat mencintai firman Allah. Daud yang serba terbatas pada zamannya, dia sangat hormat dan sangat respek kepada Tuhan. Dia sangat mencintai perkataan, titah-titahnya, janji-janjinya, yaitu firman Allah itu.
Dia juga berusaha semaksimal mungkin mentaati walaupun dia ada dalam tekanan. Hal yang susah untuk dilakukan tapi dia belajar untuk mau taat. Dia mau dibunuh tapi dia memberikan kasih. Dia membalas dengan kasih. Dia tidak membalaskan kepada orang yang diurapi seperti itu. Bahkan Daud sampai menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud ini sangat luar biasa. Kemurnian hatinya terus diuji oleh Tuhan dan dikatakan firman Allah itu murni. Ketika kita berpaut kepada firman Allah, maka hati kita juga akan terus dimurnikan seperti Daud itu. Murni artinya kita juga dibersihkan dan dijauhkan dari dosa. Karena firman Allah selalu bertentangan dengan yang namanya dosa. Jalan hidup orang yang takut akan Allah selalu dimurnikan oleh Allah. Firman Tuhan itu selalu menuju kepada hidup dan kekudusan, kepada perlindungan ajaib, tapi dosa dan perbuatan jahat selalu menuju kepada kebinasaan dan kegagalan, juga kepada kesulitan dan kesusahan. Keluputan demi keluputan akan kita alami seperti yang dialami oleh Raja Daud. Sebab ada perlindungan firman. Ia seperti perisai, dikatakan demikian. Perlindungan firman itu nyata bagi saudara dan saya yang taat. Pada hari ini, pada pagi hari ini, ayo sama-sama kita belajar untuk mengatakan firman juga melalui mulut kita. Sebab firman ketika diucapkan melalui mulut kita itu akan menjadi seperti perisai. Menghancurkan setiap kekuatan musuh, menghalau setiap rencana jahat. Dan akan juga menjadi seperti pedang roh yang memukul mundur, mematahkan setiap siasat musuh dan kelemahan hidup kita sendiri. Sehingga perlindungan Allah akan ada pada saudara dan saya, pada keluarga kita, pada pekerjaan, pada bisnis kita. Saya selesai 4 poin tadi. Ada upah yang menanti dalam ketaatan firman. Yang kedua, ada kebaikan dan kebahagiaan dari Tuhan. Dan yang ketiga, ada berkat pemeliharaan dan kehidupan. Yang keempat, ada perlindungan ilahi ketika kita mencintai firman Allah. Kita akan mengalir, kita akan menyembah bersama, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, minta hati yang mengasihi firman Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan, sungguh kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Letakkan tanganmu di dada. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Kita bawa hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
kami mau renungkan firman-Mu ya Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini biar kami semua anak-anak-Mu belajar untuk merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Beri kami hati untuk mencintai firman-Mu. Beri kami kekuatan juga. Bukan hanya kami mencintai firman-Mu, kami merindukan pribadi Allah. Tapi kami belajar untuk taat akan firman. Sebab kami pada dasarnya ya Tuhan, kami suka memberontak. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini, kami sering tidak taat. Kami sering meremehkan firman-Mu. Kami sering mengabaikan Engkau sendiri. Yaitu firman Allah itu Tuhan. Ajar kami untuk mengingini Engkau lebih lagi Tuhan. Siang dan malam kami mau belajar lebih lagi mengenal pribadi-Mu lewat firman ini. Biarkan firman itu meresap dalam batin kami. Dan kami hidup dituntun oleh firman melalui kekuatan Roh Kudus. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami ada di dalam kesalahan dan dosa yang mungkin kami perbuat sengaja ataupun tidak Tuhan. Ampuni kalau kami malas. Kami minta hati saat ini. Hati yang mengasihi Engkau dan firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Bapak Ibu, arahkan tangan Anda ke layar, ke monitor, ke handphone Anda. Saya akan berdoa bagi Anda yang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, Engkau tahu sendiri apa yang dialami oleh anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa melepaskan kekuatan ekstra bagi mereka. Yang mereka letih dan lesu. Biarkan mereka mampu terus berjalan. Biar hidup mereka diterangi oleh firman-Mu. Dan firman itu menjadi pelita bagi kaki mereka. Dan terang bagi jalan hidup mereka. Ajari mereka Tuhan. Biarkan mereka kuat selalu dan mereka melanjutkan langkah kaki mereka. Mereka akan naik, mereka tidak akan pernah turun. Tuhan beri kekuatan pada yang letih dan lesu, yang berbeban berat. Jamah mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang punya kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tolong dalam hal keuangan. Kasih mereka hikmat, beri mereka hikmat Tuhan. Mengelola keuangan. Dalam pekerjaan mereka ada masalah, Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong mereka satu persatu. Yang belum bekerja, Tuhan tolong. Engkau menyediakan sebab Engkau memelihara di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga setiap orang yang lemah badannya, ada sakit dalam tubuhnya. Hamba berdoa saat ini. Biar bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan setiap anggota tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit dalam bentuk rupa apapun kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Allah, biar kelepasan, biar kesembuhan itu saat ini dialami oleh mereka. Kami melepaskannya, kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudara. Juga engkau yang mengalami dalam berbagai-bagai masalah, Tuhan yang akan tolong engkau. Nyatakan kepada dia. Karena dia baik. Sebab dia sudah menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dan firman itu tinggal di dalam hati. Dan ada di dalam pikiran, ada di dalam segenap hidup saudara dan saya. Perkatakan firman, katakan firman di dalam mulut saudara. Dan itu akan menjadi pedang roh. Itu akan menjadi perisai bagi hidupmu dan hidup kita semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap orang. Engkau memberkati jemaatmu, umatmu yang mendengarkan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Engkau mendengar doa dan seruan kami semua. Terima kasih buat berkat-Mu, berkat Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus
dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya.